Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Sukmawigati, NIM 22513000004. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan penggunaan media pembelajaran berbasis TIK yang menarik oleh guru. Di era krusial, industri 4.0 telah membawa perubahan di dalam dunia pendidikan, di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi elemen krusial dalam proses pembelajaran. Generasi peserta didik saat ini merupakan digital natives yang tidak hanya akrab, tetapi juga hidup berdampingan dengan perangkat digital sejak dini. Mereka berpikir, berinteraksi, dan mengakses informasi dengan cara yang fundamental, berbeda dengan generasi sebelumnya. Kondisi ini menuntut pendekatan pembelajaran yang tidak hanya selaras tetapi juga responsif, adaptif, dan memanfaatkan penuh potensi karakteristik mereka. Media pembelajaran berbasis TIK tidak lagi sekedar alternatif atau pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan mendasar untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan, interaktif, dan kontekstual dengan dinamika zaman. Pemanfaatan TIK seperti platform pembelajaran daring, artificial intelligence untuk personalisasi pembelajaran memungkinkan terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, menarik, dan berpusat pada peserta didik. Lebih jauh, integrasi TIK yang mendalam ini juga mempersiapkan peserta didik dengan literasi digital dengan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks yang sangat esensial untuk bersaing di dunia kerja masa depan yang semakin terotomatisasi. Dengan demikian, mendefinisikan ulang peran pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator pengembangan kompetensi holistik dalam landscape digital yang terus berubah. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, perspektif guru. Yang kedua, perspektif proses pembelajaran. Dan yang ketiga, perspektif siswa. Jadi, perspektif guru menghadapi tantangan sebagai garda terdepan dalam implementasi TIK. Jadi, seperti kesenjangan kompetensi digital, beban kerja dan adaptasi, mindset dan resistensi terhadap perubahan, serta kurangnya dukungan dan infrastruktur. Dari perspektif proses pembelajaran, integrasi TIK yang tidak optimal menimbulkan masalah dalam desain dan pelaksanaan proses belajar mengajar, seperti integrasi yang tidak mendalam, desain pembelajaran yang tidak kontekstual, penilaian yang belum beradaptasi, dan keterpusatan antara perencanaan dan pelaksanaan. Selanjutnya yaitu perspektif peserta didik. Meski siswa merupakan digital native juga menghadapi masalah pembelajaran TIK, seperti kesenjangan literasi digital yang berkualitas, kesenjangan antara akses dengan ekonomi, masalah motivasi dan gangguan, serta kebutuhan belajar yang beragam yang terabaikan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil kebutuhan guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK. Rumusan ini bertujuan untuk mendalami secara spesifik aspek-aspek yang dibutuhkan guru agar dapat menjadi desainer pembelajaran digital yang efektif. Analisis kebutuhan ini harus melampaui sekedar daftar alat teknologi dan menyentuh aspek pedagogis, teknis, dan dukungan sistem. Yang kedua, apa saja komponen instrumen yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan media pembelajaran. Jadi, rumusan masalah ini bertujuan untuk merancang alat ukur yang komprehensif untuk menilai bukan hanya sekedar aspek kegunaan media, tetapi juga dampaknya pada proses dan hasil belajar. Instrumen evaluasi ini harus multidimensi. Yang ketiga yaitu bagaimana validitas dan reliabilitas instrumen yang dikembangkan. Jadi rumusan ini menekankan pentingnya instrumen evaluasi yang tidak hanya sekedar melengkapi tetapi juga ilmiah dan terpercaya. Validitas dan reliabilitas adalah syarat mutlak agar hasil evaluasi dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama, teori dasar pembelajaran berbasis TIK. Jadi kajian ini membangun fondasi filosofis tentang bagaimana seharusnya TIK diposisikan dan diintegrasikan dalam pembelajaran, bukan hanya sebagai alat tambahan. Yang selanjutnya yaitu teori desain instruksional. Kajian ini memberikan panduan sistematis untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK agar efektif. Tidak hanya
Menarik secara visual, teori ini juga menjawab kebutuhan akan kualitas desain dalam proses pembelajaran dan komponen instrumen evaluasi. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi dan engagement. Kajian ini menjelaskan bagaimana media TIK dapat mempengaruhi dorongan internal siswa untuk belajar yang merupakan tujuan utama dari media pembelajaran yang menarik. Teori ini menyatakan bahwa motivasi intrinsik akan muncul jika 3 kebutuhan psikologis terpenuhi, seperti kompetensi, otonomi, dan keterhubungan. Engagement yaitu keterlibatan pembelajaran bukan hanya keaktifan fisik tetapi juga mencangkup keterlibatan perilaku, partisipasi langsung, keterlibatan emosional, keterlibatan kognitif, usaha mental untuk memahami konsep secara mendalam, berpikir kritis, dan merefleksi materi. Yang selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu R&D. R&D dalam konteks ini merupakan metodologi penelitian yang sistematis dan berorientasi pada produk, yang secara khusus dirancang untuk mengembangkan, menguji, dan memvalidasi produk pendidikan. Dalam hal ini, instrumen evaluasi media pembelajaran berbasis TIK agar dapat memenuhi standar ilmiah dan kepraktisan di lapangan. Metode R&D dipilih karena selaras dengan tujuan penelitian yang tidak hanya sekedar mendeskripsikan atau menganalisis fenomena, tetapi juga menghasilkan produk instrumen yang langsung dapat digunakan untuk memecahkan masalah identifikasi, yaitu kurangnya alat ukur yang valid dan reliable untuk mengevaluasi efektivitas media TIK. R&D bukan proses linier satu arah, melainkan satu siklus interaktif dan integrasi antara fase riset mendalam dan fase pengembangan produk. Yang selanjutnya yaitu metode dan prosedur penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan desain research and development dengan mengadaptasikan model board dan GAL yang disederhanakan menjadi 5 tahap inti, namun tetap mempertahankan siklus interaktif atau pengulangan revisi dan uji. Model ini dipilih karena sesuai untuk mengembangkan produk pendidikan berupa instrumen dan evaluasi. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi target guru SMP dan SMA. Sampel penelitian, sampel untuk menganalisis kebutuhan, sampel uji coba lapangan. Teknik pengumpulan data. Teknik ini digunakan bersifat triangulasi atau gabungan untuk mendapatkan data yang komprehensif, yaitu data wawancara, tes atau validasi, dan angket atau kuesioner. Prosedur penelitian, yang pertama analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan ini untuk kebutuhan guru yang detail dan draft komponen instrumen berdasarkan teori dan kebutuhan nyata di lapangan. Yang kedua, desain, yaitu draft awal instrumen evaluasi. Yang ketiga, pengembangan prototipe, yaitu prototipe instrumen dan lembar validasi. Yang keempat, implementasi, yaitu data kualitatif atau saran guru dan kuantitatif awal rekapitulasi saran dan revisi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama, wawancara, bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan kesulitan serta kebutuhan nyata guru sebagai pengembang dan penggunaan media TIK sebagai dasar untuk merancang instrumen evaluasi yang kontekstual. Yang kedua, tes pengetahuan. Tes pengetahuan ini bertujuan untuk mengukur pemahaman konseptual guru mengenai prinsip-prinsip pedagogis dan teknis dalam mengembangkan dan mengevaluasi media pembelajaran berbasis TIK. Tes ini digunakan sebagai data pendukung pada tahap analisis kebutuhan untuk melengkapi data wawancara. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Penggunaan media pembelajaran berbasis TIK oleh guru sebagai media pembelajaran yang menarik dan efektif merupakan tantangan yang kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek teknis tetapi juga lebih fundamental pada integrasi pedagogi yang lebih bermakna. Teknologi yang paling canggih sekalipun tidak dapat pernah menggantikan kejelasan tujuan pedagogis dan kedalaman interaksi manusia antara guru dengan peserta didik. Keberhasilan media pembelajaran TIK ditentukan oleh bukan kecanggihan animasi atau kompleksitas fiturnya, tetapi oleh sejauh mana ia mampu secara strategis memfasilitasi, mengkonstruksi pengetahuan aktif secara teori, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta membangkitkan rasa ingin tahu yang autentik dan motivasi intrinsik pada diri setiap peserta didik.
Oleh karena itu, pergeseran paradigma dari sekedar adopsi teknologi menuju transformasi pedagogi berbasis teknologi telah menjadi kunci. Media TIK harus dikembangkan dan dievaluasi melalui lensa kerangka TPEJ, di mana teknologi, pedagogi, dan konten materi menyatu secara sinergi. Sebuah media audio interaktif misalnya dinilai keberhasilan bukan hanya sekedar resolusi gambarnya, tetapi kemampuan untuk menampilkan fenomena yang lebih kompleks dan memicu diskusi kritis di setiap kelasnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.